Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin sedikit memaparkan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum jinayah 1, yaitu hudud. Langsung saja saya ingin memperkenalkan anggota kami. Saya sebagai moderator yaitu Miftah Agung, NIM 1118122, dan yang beranggotakan yang pertama Muhammad Syarifuddin Hidayatullah, NIM 1118098, yang kedua Asda Arif Permata, NIM 1118108, dan yang ketiga yaitu Akbaruddin, NIM 1118121. Langsung saja untuk materinya. Untuk yang pertama yaitu pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Dan pada asalnya perkataan had ialah suatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Menurut syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Oleh karena itu, tidak termasuk takzir karena takzir tidak ada ketentuan hukumnya, dan tidak termasuk pula kisos karena kisos adalah hak anak Adam. Kesalahan dalam jinayah hudud dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah, karena perbuatan itu menyentuh kepentingan masyarakat umum, yaitu menjelaskan ketentraman dan keselamatan orang ramai, dan hukumnya pula memberi kebaikan pada mereka. Hukuman hudud sendiri wajib dikarenakan pada orang yang melanggar larangan-larangan tertentu agama, misal seperti zina, menuduh zina, qadzaf, dan lain-lain. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk golongan orang yang zalim. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam hudud dan dasar hukumnya. Ditinjau dari segi materi jarimah, hudud terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu larangan zina. Zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya, termasuk dosa-dosa besar bagi yang keji. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat. Had zina ada 2 macam, yaitu hukuman cambuk disertai pengasingan dan hukum rajam atau dilempari batu sampai mati. Adapun dasar hukumnya yaitu menurut Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Untuk yang kedua yaitu qadzaf adalah melempar atau melontar. Menurut istilah syar'i, qadzaf adalah melempar tuduhan berbuat zina kepada seseorang. Menuduh orang berbuat zina termasuk dosa besar. Had bagi pelaku qadzaf adalah didera sebanyak 80 kali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Untuk yang ketiga yaitu meminum khamr. Meminum minuman keras yang memabukkan, misalnya seperti arak dan sebagainya hukuman haram dan merupakan sebagian dari dosa besar. Tiap-tiap minuman yang memabukkan, diminum banyak ataupun sedikit, tetap haram. Sabda Rasulullah SAW yaitu ma'askaro katsiruhu faqaliluhu haramun, yang artinya sesuatu yang memabukkan banyak atau sedikitnya pun tetap haram. Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Dawud. Untuk yang keempat yaitu mencuri. Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya. Mencuri merupakan sebagian dosa besar. Had bagi tindak pencuri yaitu dipotong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat pencurian. Had mencuri untuk pertama kali dipotong tangan kanannya, bila mencuri kedua kali dipotong kakinya kiri,
Mencuri yang ketiga kali dipotong tangan kirinya, dan yang keempat dipotong kaki kanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang kelima adalah al-riddah atau murtad. Riddah menurut bahasa adalah kembali, menurut syara adalah keluar dari Islam. Dalam saksinya atau hadnya riddah ini ada 3 macam hukuman. Yang pertama hukuman pokok. Hukuman pokok riddah ini adalah hukuman mati sesuai dengan hadis Rasulullah. Man baddal dinahu faqtuluh. Barang siapa menggantikan agamanya maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Yang kedua yaitu hukuman pengganti. Hukuman ini diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti ini berupa takzir. Yang ketiga hukuman tambahan yaitu merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk mengelola harta. Untuk yang keenam yaitu baghyu atau pemberontakan. Secara etimologis, al-baghyu berarti menuntut sesuatu. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, Imam Ramli mengemukakan pemberontak ialah orang-orang Islam yang membangkang terhadap penguasa dengan cara keluar dan meninggalkan ketundukan atau menolak kebenaran yang ditunjukkan kepada mereka. Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontak, ulama fikih membagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat. Untuk yang kedua yaitu para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata. Pemerintah harus melakukan tindak sesuai dengan petunjuk surat Al-Hujurat ayat 9. Pemerintah harus menghimbau mereka untuk memenuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha ini disambut dengan gencatan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka. Dasar hukum dalam As-Sunnah yang artinya siapa yang telah memberikan baiat kepada seorang imam atau penguasa dan telah menyatakan kesetiaan hatinya, maka patuhilah dia semaksimal mungkin. Bila datang yang lain, berikan perlawanan kepadanya, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, hirabah atau perampokan. Hirabah ialah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain, baik di dalam maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban. Secara terperinci, hukuman bagi kejahatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merampas harta dan membunuh korbannya, maka dihukum mati dan disalib. Yang kedua yaitu membunuh korbannya tetapi ia tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati. Yang ketiga yaitu mengambil harta tetapi tidak membunuh, hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan secara silang. Tidak mengambil harta dan tidak membunuh korbannya, maka hadnya adalah dipenjara atau diasingkan. Adapun Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri atau tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Untuk selanjutnya yaitu hikmah hudud. Yang pertama yaitu diharamkannya qazaf, yang itu menjaga kehormatan diri dari seseorang di mata masyarakat, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Untuk yang kedua yaitu diharamkannya zina, hikmahnya. Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Hikmahnya adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik.
karena anak hasil berzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia, menjaga ketertiban dan peraturan rumah tangga, dan memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya meminum khamar, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menjaga masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Untuk yang keempat yaitu hikmah dari had bagi pencuri. Seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Saksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, dan saksi yang merupakan hak Adam adalah had. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Saat harta tersebut dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia mendapatkan jaminan perlindungan. Menghindari manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak puji yang akan memunculkan sifat malas. Yang selanjutnya yaitu membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Untuk yang terakhir yaitu hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak. Pada prinsipnya yaitu sama dengan had mencuri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.